Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa dengan Ibu Yaya, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Banjar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 semester 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap sehat, walaupun kita sekarang masih berada di masa pandemi. Nah, Ibu ingatkan agar kalian selalu patuh pada protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, pada hari ini baiklah anak-anakku, agar lebih berkah untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anakku yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu ketika kalian kelas 8, kalian sudah mempelajari berbagai materi pelajaran dalam bahasa Indonesia. Masih ingat kan? Iya, betul. Nah, waktu kelas 8 dulu kalian sudah belajar tentang teks berita, teks puisi, teks ulasan, teks drama, dan lain-lain. Nah, saat ini kalian akan mempelajari kompetensi dasar yang pertama di kelas 9 semester 1. Namun, agar pembelajaran ini lebih optimal, kalian siapkan dulu buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2016, atau gunakan buku modul pembelajaran Bahasa Indonesia pada masa pandemi. Siapkan pula alat-alat tulis yang sekiranya kalian perlukan. Nah, ini buku pembelajaran buku Bahasa Indonesia yang bisa kalian buka ya, yaitu buku pembelajaran jarak jauh masa pandemi dan buku Bahasa Indonesia. Nah, berikutnya ini kompetensi dasarnya, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran pada saat ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik, antara lain sikap bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum belajar dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menunjukkan sikap sosial yang semakin baik, antara lain sikap bertanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. 3, menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Yang keempat, menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat. Dan yang kelima, menulis ulang teks pidato persuasif dengan tepat. Ya, aktivitas pembelajaran. Untuk mendalami isi teks pidato persuasif, Ananda diajak yang pertama mencermati model teks pidato persuasif. Ya, berikutnya berlatih menemukan struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, anak-anakku, di sini Ibu menyajikan sebuah video pidato persuasif. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati
Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Adisti dari kelas 9A SMP Negeri 1 Banjar. Pada kesempatan ini, saya mewakili generasi yang akan datang akan menyampaikan aspirasi tentang perilaku generasi muda di era kemerdekaan. Generasi yang hebat adalah generasi yang mampu menghargai jasa para pahlawan bangsanya. Apakah kita sudah termasuk generasi tersebut? Untuk mengetahuinya, coba Anda jawab pertanyaan saya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa Indonesia bisa merdeka karena ada para pahlawan yang telah berjuang dan bekerja keras demi kemerdekaan Indonesia? Lalu, bagaimana tanggapan Anda jika ada beberapa di antara kita selaku anak muda yang berkeliaran malam, mabuk-mabukan, berkelahi, bahkan terlibat pergaulan bebas? Apakah generasi seperti ini yang diperlukan Indonesia? Apakah ini salah satu cara dan bentuk kebebasan kita untuk mengisi kemerdekaan? Sungguh tidak bersyukur jika kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Mari kita pikirkan betapa sulitnya perjuangan para pahlawan demi kemerdekaan Indonesia. Mereka mengorbankan jiwa, raga, pikiran, bahkan nyawa mereka demi kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh, Raden Ajeng Kartini. Semasa hidupnya, beliau habiskan untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum wanita. Dan pada akhirnya, berkat kerja keras beliau berhasil mendirikan sekolah untuk kaum wanita. Kita sebagai kaum wanita harus bersyukur karena pada saat ini kita dapat belajar dan sekolah. Jika Raden Ajeng Kartini sudah memberikan kesetaraan gender bagi kaum wanita dan mendirikan sekolah untuk wanita Indonesia, lalu apa yang telah kita persembahkan untuk negeri tercinta? Adakah yang sudah kita persembahkan? Kita adalah generasi penerus bangsa. Jika kita masih mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, lantas bagaimana nasib Indonesia ke depannya? Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami makna kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Seperti belajar dengan tekun, mengikuti kegiatan positif, kemudian mempelajari ilmu agama, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak tersesat dan tidak membawa Indonesia pada kehancuran. Karena masa depan Indonesia terletak pada generasi mudanya. Seperti kata Bapak Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu dahsyatnya kekuatan pemuda bagi Indonesia. Oleh karena itu, mari kita buktikan cinta kita terhadap Indonesia. Dengan cara bagaimana? Apakah hanya dengan lomba balap karung, panjat pinang, dan lomba makan kerupuk? Tentu saja tidak. Tapi buktikan dengan wujud nyata. Tunjukkan eksistensimu dengan prestasi, bukan dengan gengsi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kalian tadi sudah melihat contoh pidato persuasif dalam bentuk video, nah Ibu juga di sini menyajikan sebuah contoh pidato persuasif. Nah, bisa kalian baca ya, silakan. Diawali dengan salam di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan seterusnya. Nah, ini. Nah, setelah kalian mencermati pidato barusan, dapat kalian simpulkan apa sih pidato persuasif itu? Nah, pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Berikutnya, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, ini struktur, kemudian kebahasaan. Nah, struktur pidato persuasif. Pidato persuasif menurut strukturnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembuka atau pendahuluan, kemudian bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka atau pendahuluan terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Pada bagian isi dibahas atau dituliskan atau dipaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Berikutnya bagian penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 7 kaidah kebahasaan dalam pidato persuasif, yaitu penggunaan kalimat aktif, kosakata bidang ilmu atau istilah, penggunaan kalimat persuasif, kosakata emotif, antonim dan sinonim, kata benda abstrak, dan penggunaan kata sapaan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, di sini contohnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, kalimat ini menunjukkan subjek melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu, yaitu kegiatan menjaga. Berikutnya, penggunaan kata sapaan. Pada bagian pendahuluan pidato, digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu dan kemudian sampai pada jabatan yang paling bawah. Nah, contoh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Di sana ada kata Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu adalah contoh kata sapaan. Ibu Wali Kelas, itu juga contoh kata sapaan. Berikutnya, penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sini ada kata marilah. Nah, ini merupakan ajakan. Berikutnya, penggunaan kosakata emotif. Ini merupakan kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Kosakata bidang ilmu atau istilah merupakan kosakata yang sering digunakan dalam bidang keilmuan. Berikutnya, penggunaan antonim dan sinonim. Antonim adalah bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata lain.
Sinonim adalah bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk kata lain. Nah, contoh, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Nah, di sini ada keuntungan. Antonim dari keuntungan adalah kerugian. Kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, di sini ada beberapa contoh kata benda abstrak, diantaranya kata kehidupan dan kebaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Ini Ibu sajikan sebuah teks pidato. Nah, silakan kalian baca ya. Setelah Ananda baca teks tadi, coba Ananda urai bagian teks pidato persuasif berdasarkan skema susunan pidato yang baik. Yang pertama, tentukan strukturnya yang meliputi bagian pendahuluan yang mana, kemudian isi pidato, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, selain mengidentifikasi strukturnya, juga kalian identifikasi tentang unsur kebahasaannya yang meliputi penggunaan kalimat aktif, penggunaan kata sapaan, penggunaan antonim atau sinonim, penggunaan kalimat persuasif, penggunaan kata benda abstrak, penggunaan kosakata bidang ilmu, penggunaan kosakata emotif. Dan yang ketiga, apa simpulan dari isi pidato tersebut? Nah, baiklah, setelah dibaca tadi, kita dapat kesimpulan dari pidato tentang kedisiplinan pada bagian isi, pada bagian pendahuluan terlebih dahulu. Ya, nah di sini ya ada sapaan hormat di sana ya, ada sapaan hormat, ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta pengantar topik yang akan disampaikan, yaitu tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Nah, berikutnya pada bagian isi ya ada 3 paragraf sana bagian struktur isi pidato persuasif. Nah, berikutnya pada bagian penutup. Ini ya. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan dalam pidato kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ini bagian penutup, diakhiri dengan salam. Nah, kita lanjutkan. Setelah mengidentifikasi struktur, kita identifikasi unsur kebahasaannya. Di sana ada penggunaan kalimat aktif. Ada beberapa kalimat aktif yang digunakan, diantaranya dalam melakukan apapun hendaknya kita harus bersikap disiplin. Itu contoh penggunaan kalimat aktif dalam pidato persuasif tentang kedisiplinan. Nah, yang kedua penggunaan kata sapaan, yaitu penggunaan kata sapaan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru,
dan rekan-rekan tenaga kependidikan. Ya. Nah, selanjutnya penggunaan kalimat persuasif. Ini kalimat yang berupa ajakan. Oleh karena itu, marilah murid-muridku bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah. Nah, berikutnya penggunaan kosakata ilmiah. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan teratur. Ada kata aktivitas, ini merupakan contoh kosakata ilmiah. Nah, berikutnya penggunaan antonim dan sinonim. Ini ada kata akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Nah, itu tertib dan teratur itu maknanya hampir sama, ya, tertib dan teratur. Ini contoh penggunaan sinonim. Berikutnya kata benda abstrak. Di sini ada kata peraturan sekolah. Di sini ini merupakan contoh kata benda abstrak. Nah, kedisiplinan ini juga merupakan contoh kata benda abstrak. Ya. Kita lanjutkan ke simpulan. Simpulan isi pidato persuasif tadi adalah ya bahwa oleh karena itu marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah. Sebab hal itu sangat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain maupun bagi sekolah. Nah, berikutnya untuk tugas dan tagihan dalam pembelajaran ini Ibu berikan sekilas pada kalian karena nanti juga akan di-share lewat classroom atau WA ya. Ini soalnya. Nah, nanti pada tugas atau tagihan ini kalian diminta untuk mencari atau mengidentifikasi bagian strukturnya dan juga aspek kebahasaan. Nah, dari struktur yang harus kalian identifikasi yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, untuk ciri kebahasaan, di sana ada penggunaan kalimat aktif, penggunaan kata sapaan, penggunaan kalimat persuasif, penggunaan kosakata ilmiah, penggunaan antonim atau sinonim, penggunaan kosakata emotif, dan penggunaan kata abstrak. Nah, itu untuk tugas dan tagihan. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tadi tentang KD 3.1 tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, sebelum pelajaran ditutup, kita refleksi dulu ya. Nah, Ibu ingin bertanya pada kalian, nah, apakah kalian sudah mampu setelah mengikuti pembelajaran ini? Mampukah menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat? Yang kedua, apakah kalian sudah mampu menentukan ciri kebahasaan teks pidato dengan tepat? Yang ketiga, apakah kalian sudah bisa menulis ulang teks pidato persuasif dengan tepat? Nah, Ibu yakin kalian pasti menjawab bisa, ya, insya Allah bisa. Ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengikuti pelajaran di KD 31 ini dengan tetap semangat, ya, dengan tetap semangat. Nah, dan untuk pembelajaran berikutnya adalah KD 4.2, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan atau tulisan dengan memerhatikan struktur kebahasaan. Ya,
Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa dulu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.